Ya, jadi Gedung Juang ini didirikan tahun 1906 oleh seorang tuan tanah yang dari Tionghoa bernama Kong Cheng Ki ya. Dia merupakan seorang tuan tanah dan dulunya gedung ini difungsikan sebagai rumah tinggal pribadi juga untuk sebagai memantau perkebunan karena dulu ini dikelilingi oleh perkebunan. Lantai 3 itu di atas untuk ruang memantau perkebunan. Dan setelah Jepang masuk ini juga sempat dijadikan markas militer. Kemudian setelah pasca kemerdekaan juga beberapa kali berubah fungsi dari menjadi gedung pemerintahan, gedung DPRD, kemudian kantor veteran sampai yang terakhir itu jadi perpustakaan dan akhirnya tahun 2020 direvitalisasi menjadi Museum Bekasi. Jadi di dalam kita akan menceritakan bagaimana sih sebuah daerah yang bernama Bekasi ini terbentuk dari zaman purbakala, kemudian di zaman kerajaan, masa kerajaan sampai menjadi salah satu daerah yang punya andil penting dalam masa kemerdekaan. Nah ini ya, ini adalah sejarah dari Gedung Juang yang tadi saya ceritakan. Jadi dia merupakan tuan tanah yang menguasai daerah Tambun pada saat itu. Lanhuis Tambun itu juga dulu sebutannya Gedung Tinggi. Walaupun Tambun itu nama orang, Kou Tambun. Nah, jadi nama orang. Ya, jadi ini tahun 1910 gedung sebelah dibangun. Nah inilah yang saya sebut tadi kenapa bangunannya seperti ini, ada grand stair ini karena ini bangunannya Eropa dan Tionghoa. Jadi Eropanya itu dari megahnya, kemudian arsitekturnya, tapi kalau dari atap-atapnya, teralis, keramik itu dari Tionghoa. Ini sejarah ketika Gedung Juang berubah fungsi dari rumah pribadi menjadi diambil alih ya oleh pemerintah ya. Sempat dijadikan gedung TNI, kemudian gedung DPRD juga, kemudian tempat pemadam kebakaran, kantor veteran. Jadi untuk bangunan dari Gedung Juang ini masih asli dari awal karena Gedung Juang ini merupakan cagar budaya yang tidak boleh diubah bentuknya. Jadi untuk keramik-keramik, kemudian semua bentuk bangunan ini tidak diubah sama sekali, hanya ditambahkan sekat-sekatnya. Nah ini keramiknya masih asli dari awal tahun 1906 dan tidak diubah sama sekali. Tuh, hanya cat-catnya aja. Tadinya kan Gedung Juang itu dominasinya putih dan coklat ya, pintunya warna coklat. Namun ketika direvitalisasi ini diubah menjadi putih untuk menambah kesan megah dan mewahnya. Ini merupakan zaman kerajaan Tarumanagara. Jadi Tarumanagara itu merupakan kerajaan kedua tertua di Nusantara yang berada pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Nah, kerajaan Tarumanagara ini diawali dengan penemuan gerabah Harikamedu tadi yang berasal dari India. Karena Raja Purnawarman, raja ketiga Tarumanagara, kakeknya merupakan orang India asli yang berpindah ke tanah Nusantara. Candrabaga ini merupakan cikal bakal kata Bekasi yang secara etimologi itu artinya bagasasi atau bagian bulan. Nah, Sungai Candrabaga inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kali Bekasi. Kata Tarumanagara ini pun berasal dari kata tarum dan negara. Tarum itu Citarum atau air yang biru, Nagara itu adalah sebuah kerajaan. Nah, Bekasi ini merupakan salah satu jalur transportasi. Itu karena Tarumanagara itu menguasai hampir seluruh Jawa Barat tadinya daerah kekuasaan. Cerita mengenai Entong Tolo. Entong Tolo ini adalah si pitungnya Bekasi. Jadi ini terjadi ketika VOC bangkrut dan digantikan dengan Hindia Belanda. Jadi pada saat itu rakyat itu diwajibkan membayar pajak. Kenapa? Karena setelah VOC bangkrut kan Belanda itu mengalami kekosongan kas ya. Jadi Belanda itu memutar otak gimana caranya kas VOC ini bisa terisi kembali. Akhirnya diwajibkan bayar pajak. Nah, Entong Tolo ini beraksi tahun 1904 sampai 1908 di daerah Mr. Cornelis, Jatinegara sampai Butenzok, Bogor.
Nah, jadi beliau merampok rumah-rumah tuan tanah, kemudian hasilnya dibagikan ke rakyat, ke orang-orang miskin. Dan akhirnya ditangkap tahun 1908 di daerah Depok, distrik Sawangan. Namun warga ini menutupi kasus-kasus atau yang dilakukan aksi-aksinya Entong Tolo ini, sehingga Belanda ini tidak punya alasan untuk menghukum beliau. Akhirnya tahun 1910 ini beliau dibuang ke Manado dan meninggalnya pun di Manado. Selain Tong Tolo, ada juga banyak pahlawan-pahlawan rakyat lain ya. Nah, gerakan petani di Tambun ini kurang lebih sama seperti Tong Tolo, jadi memberontak ke pemerintah Hindia Belanda supaya tidak terjadi wajib pajak pada saat itu. Ini aksinya gantang alias unus, jadi sama. Mereka merampok rumah-rumah tuan tanah, hasilnya dibagikan ke orang miskin. Nah, itu di situ foto ketika tahanan perang ini akan dibawa untuk dieksekusi. Nah, ini koran-koran warta Belanda yang menceritakan mengenai kasus Entong Tolo itu sendiri, Hanse Oos. Bekasi itu kan menolak untuk menyatu dengan RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Sehingga pada saat itu Bekasi itu nyatu sama Jatinegara. Jadi dulu tuh daerah kekuasaannya sampai Cilincing. Nah, karena memisahkan diri, akhirnya Bekasi itu mandiri dari Jatinegara, membentuk kabupaten sendiri, Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Nah, ini ada undang-undang mengenai daerah pemekaran Bekasi. Teman-teman, ini sudah digali sepanjang sedalam 2-4 meter ke bawah. Ini ternyata masih proses. Ini masih proses. Kenapa? Tadinya ini mau dijadikan atraksi juga. Jadi wisatawan tuh bisa turun ke bawah. Karena di stasiun Tambun itu ternyata ditemukan juga ruang hampa. Oh, berarti nyambung ke sana. Tapi ternyata karena blueprint Gedung Juang itu masih di Belanda, ini ternyata dikonfirmasi Leiden, ternyata ada 2 jalur lagi di Gedung Juang. Ini nggak tahu adanya di sini atau di gedung sebelah. Belum ketemu. Nah, ini jadinya kendala. Karena kalau dibobol takutnya kemana-mana. Dan konstruksi teater pada saat itu udah proses dibangun, jadinya takutnya malah jadi berbahaya gitu. Akhirnya ini ditutup. Cuma memang fungsinya awalnya adalah untuk sebagai transportasi dan menaruh hasil perkebunan. Makanya aksesnya ke stasiun Tambun. Nah, ketika Jepang masuk, ini sempat dijadikan penjara bawah tanah.